Langsung. Miki urip lagi. Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pak Rektor yang kita cintai dan kita banggakan, Wakil Rektor, nggih tasih pembantu rektor apa wakil rektor? Wakil rektor, para dekan, terus ketua senat mahasiswa, enten? Tidak ada, lengkap. Yang jelas ketua pramuka, ketua pramuka yang saya hormati. Kami pramuka Indonesia, manusia Pancasila, Satya ku dharmakan, dharma ku baktikan, agar jaya Indonesia, Indonesia, tanah airku, kami jadi pandu ibu. Saya juga manusia pramuka. Jadi 2 kali saya ngaji nganggo hasduk ini 2 kali. Yang pertama di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terus sekarang di sini. Jadi saya jadi ingat. Jadi kiai yang ngaji pakai atribut pramuka itu saya. Tapi dulu ada abahnya Gus Ipul. Jadi abahnya Gus Ipul, Kiai Haji Saifullah Yusuf itu, Kiai Yusuf. Itu ceritanya pernah pergi ngaji. Terus karena dulu kan jalannya itu jelek. Apa jatuh, apa ke sawah gitu, seluruh bajunya itu kotor. Lumpur tok. Nah, akhirnya mampir ke rumahnya kepala desa. Nah, kepala desa itu punya baju bagus, satu-satunya untuk ganti bajunya Kiai Yusuf itu baju pramuka. Maka bapaknya Gus Ipul, Gus Kiai Yusuf itu pernah ngaji pakai baju pramuka. Barokahnya anaknya jadi bupati, jadi menteri. Loh, jangan sembrono sama pramuka sama ya. Karena pramuka ini simbolnya tunas kelapa. Kelapa itu bisa jadi apa saja. Pohonnya, daunnya, bahkan kejatuhan kelapa juga mati. Kemberuan. Jadi setahu saya pramuka itu dulu Pak Boden Powell. Nah, Pak Boden Powell. Kalau sana kan Mister, kalau sini Pak Boden Powell. Itu mengembangkan satu kedisiplinan agar orang bisa mengurus dirinya sendiri. Karena survival di zaman perang. Nah, di perang ini menjadi tren waktu itu. Pokoknya royoan yo perang, api-apian yo perang, menang-menangan yo perang. Sampai akhirnya ada perdamaian. Nah, membuat orang bisa mengurus dirinya sendiri ketika terjadi invasi, bisa menolong orang lain ketika terjadi perang. Itulah cita-cita dasar pramuka dulu, untuk mengajarkan patriotisme. Maka kemudian kita bisa merasakan bahwa pramuka akhirnya ada di mana-mana, termasuk di Indonesia. Kalau nama di Indonesia ya pramuka, nama zaman dulu Pandu. Nah, sebelum Pandu, kalau aslinya apa namanya?
Kalau bahasa aslinya pramuka itu apa? Enggak, di sananya scouting for boys. Oh, scouting. Bu, enggak itu Vespa. Skuter. Jadi scouting for boys. Ya intinya bahwa zaman itu agar anak-anak bisa survival. Nah sekarang masalahnya adalah dunia berubah dalam percepatan yang luar biasa. Percepatan perubahan dunia ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Apalagi ketemu milenial ini. Sebuah zaman yang percepatannya luar biasa. Hal-hal yang tadinya analog dan konvensional hilang. Makanya jiwa kayak pramuka ini dibutuhkan. Jiwa besar ini dibutuhkan. Jiwa survive ini dibutuhkan. Jadi kalau kemudian Racana Sunan Kudus tapi mengambil istilahnya itu Sunan Kudus sama Robiah Al-Adawiyah, yang satu wali Jawa, yang satu wali Arab. Ning loro-lorone galak. Hati-hati kalau anak pramuka yang tafaul ke Sunan Kudus sama ke Robiah Al-Adawiyah itu gampang putus cinta. Loh ya, hati-hati. Sunan Kudus itu juga galaknya luar biasa. Bagaimana sistem pendidikannya itu terkenal keras. Gitu, karena putranya Sunan Ngudung. Wah itu galak ya. Udah dibilang nanti dulu nyerang Majapahit, serang gitu aja. Kanjeng Sunan Ngudung itu. Nah Robiah Al-Adawiyah itu galak dalam cinta, karena cintanya hanya kepada Allah. Makanya jangan coba-coba mencintai anak pramuka IAIN Kudus. Loh iya kan, Robiah Al-Adawiyah itu ditanya sama salah satu yang mencintainya, Robiah, aku mencintaimu, aku kasih pertanyaan, kalau kamu bisa menjawab aku mau menerima cintamu, katanya. Apa Robiah? Nanti aku di akhirat itu masuk surga apa masuk neraka? Waduh, mundur itu. Syekh Hasan Basri mundur. Enggak, karena pertanyaan nggak bisa dijawab. Dan syairnya menakutkan Robiah Al-Adawiyah itu. Ya Allah, apapun karuniamu di dunia ini, aku tidak butuh. Berikan saja sama musuh-musuhmu. Dan apapun karuniamu di akhirat nanti aku juga nggak butuh. Berikan saja sama kekasih-kekasihmu. Kalau ibadahku ini karena aku pengen surga, tutup surga itu dariku. Tapi kalau ibadahku juga karena takut neraka, buka neraka, bakar aku di dalamnya. Tapi kalau ibadahku karena aku rindu padamu ya Allah, awas jangan kau palingkan wajahmu dariku. Urawani namanya. Diancam kayak gitu. Nah, apapun dari cerita itu, hari ini kita punya dua hal besar yang menyenangkan dan harus dijaga. Apa? Kita ini punya agama, apalagi IAIN ya. Ini ada sesuatu hal besar yang harus dijaga. Mau apa saja ada sesuatu yang istimewa tapi juga agak memiriskan. Apa? Jadi setelah Islam ini pindah dari Arab, ya, dari Mekah ke Madinah,
terus bergerak ke seluruh dunia. Ada yang bergerak ke Eropa, bahkan melibatkan panglima perang namanya sahabat Tariq bin Ziyad. Ada yang bergerak ke Cina, melibatkan sahabat, kalau Tariq sudah bukan sahabat ya, Tariq ini sudah mungkin sudah zaman tabi'in. Tapi kalau yang bergerak ke Cina ini sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada yang bergerak ke Afrika termasuk sahabat Salman. Salini ya mikir aku ra iso nek ngene-ngene kaya arep mangan mik kae. Salini mik sing rada peka. Wis iki, ngene iki lho mik ra ono wasilahe ngene. Mik ra. Iki uripno. Ndi sone? Lho enak iki ana wasilahe. Wong Kiai NU dikeki mik ra ana wasilahe. Lah itu ini kan enak iki lah. Lah aku ya ora iso maca kaya vokalis band ae. Kaya vokalis solawat. Ngaji ya kadang ini ya. Jadi kita ini punya dua hal besar yang harus kita jaga, dan ini membanggakan sekaligus menuntut tanggung jawab bagi IAIN yang selalu mengatasnamakan Islam. Loh iya kan? Iya kan, kalau saya kan nggak pernah mengatasnamakan Islam. Wong saya itu kiai. Ya kan, lo kiai kan tidak mengatasnamakan Islam. Wong kiai itu ada kebo ya Kiai Slamet. Ada tombak ya Kiai Pleret. Jadi enggak. Yang IAIN ini yang selalu mengatasnamakan Islam. Institut Agama Islam. Lo kan ada ini. Ya, jadi makanya saya weling sama Pak Rektor ini miris. Ini kalau ndak hati-hati ya kita jaga. Jadi Islam itu bukan dari sini. Islam itu dari Arab sana. Rasulullah itu orang Arab. Makanya yang ketemu Rasul ya orang Arab. Makanya sahabat itu namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, wong Arab. Nggak ada sahabat itu namanya Tukijo gitu, nggak ada. Joni gitu nggak ada. Nah setelah itu bergeser ke Mikeo. Jadi sampean iki gak percaya karo lambeku kok. Mike kok jadi ubah-ubah wis mau wis enak bengung iki Kang. Krungu wong kuping sakmene kok gak krungu. Tukang son iki biasanya ning mburi dadi gak ero. Iya. Mulane tukang son iku ning kono titik ero. Udah kae. Suara sakmene bantere lho sik dibanterno meneh. Sampe nek kepengin ngaji suarane banter ngundang Habib Rizik banter suarane. Wis to aku tak ngaji alon-alon. Mumpung saya ketemu dengan intelektual ini loh. Biasanya saya ngaji itu ketemu wong desa. Standar pengetahuannya ya desa. Ini kan mumpung ono rektor ini. Alumni Mesir. Intelektual pinter kabeh. Tak uji ilmu kuwi kira-kira imbang ora karo ilmune rektor. Jadi ada hal setelah Islam itu geser ke Madinah. Ini kan nggak berhenti tuh ini. Bergerak kan. Ono sing bergerak ke Eropa, ada yang bergerak ke Afrika, ada yang bergerak ke Cina dan melibatkan orang-orang besar. Yang ke Cina itu melibatkan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang bergerak ke Eropa melibatkan panglima perang. Yang ke Afrika ada sahabat Salman, macam sahabat top-top itu. Pertanyaannya satu, kenapa yang bergerak ke seluruh dunia dari jalur yang tadi itu berhenti? Pertanyaannya kan itu, kenapa berhenti? Yang ke Eropa berhenti, yang ke Cina berhenti, yang ke Rusia berhenti, yang ke Afrika ya nggak jalan. Tapi kenapa yang ke Indonesia berubah menjadi kekuatan yang tidak pernah berhenti sehingga menjadi kekuatan muslim terbesar di dunia? Lo tepu gak usah sukan.
Ini untuk apa? Menjawab dari beberapa orang yang akhir-akhir ini selalu mempersoalkan kita ini muslim tertindas, kita ini lemah, kita dikriminalisasi. Untuk menjawab orang-orang ini bahwa kita hari ini real muslim terbesar di dunia ada di Indonesia. Jadi Islam itu bukannya kok cuman bergerak ke sini, ke semua negara, ke semua jalur, ke semua rukun Ka'bah itu ada Yamani dan macam itu, semua bergerak. Kenapa semuanya berhenti tapi yang bergerak ke Indonesia tumbuh subur? Padahal mek ditunggoni wali, tunggoni kiai, kadang ditunggoni sendal tok, tunggoni teken gitu aja, tunggoni kuburannya wali gitu aja. Saiki mulai tunggoni karo IAIN itu. Loh itu makanya IAIN pun nunggoni rawani, ndak berani terus mengatasnamakan agama tanpa menggunakan wali. Makanya semua IAIN itu nama wali. Ini belum, karena belum menjadi UIN katanya. Nanti sudah jadi IAIN Sunan, nanti kasih Sunan. Kudus itu nggak terkenal kalau nggak ada sunannya. Lah iya, Kudus sih paling sing terkenal meng jenang. Kalau rokok, jenang sing gawe wong Jawa, rokok sing gawe wong Cina gitu. Yang membuat Kudus terkenal itu sunannya, bukan kudusnya. Makanya kalau IAIN mau jadi besar harus pakai nama sunannya. Loh iya. Catat nih, catat. Loh ijazah. Itu satu. Ya, jadi ini satu yang mesti ada di kepala kita tentang bahwa Islam bergerak ke seluruh dunia. Hari ini membuktikan Islam yang paling kuat, paling besar ada di Indonesia, paling riang gembira, paling asik, paling nyeneng no. Jadi orang Islam itu Islam Indonesia. Onone meng seneng tok. Wong Islam ning kene seneng, ora diweden-wedeni. Saiki kan ono sing senengane meden-medeni ta. Nek ora jenggoten mlebu neraka. Ngono iku ono iku. Wis iku aja dirungokno sing ngono iku wong. Islam penakut itu gak usah didengerin. Yang kedua, ada satu hal yang bangsa lain gak ada yang bisa memiliki. Apa? Persatuan. Dan itu nyata, bukan teori. Apa? Arab satu bangsa pecah jadi puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah jadi puluhan negara, Cina satu bangsa pecah jadi puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa, suku, agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Loh, iki aja dianggap guyon. Dua hal ini mutiara dunia. Jadi kalau orang berbicara tentang persatuan, belajar mrene. Orang mau belajar menumbuhkan Islam, belajar mrene. Makanya teori-teori Islam dari negara yang tidak berkembang gak usah dinggo ning ngene. Ikhwanul Muslimin mau pakai teori apapun jangan didengarkan, karena dia bergerak di Mesir, berkembang di Mesir, tapi tidak tumbuh di Mesir. Bahkan ketuanya digantung sama orang Mesir. Ojo dirungokno. Hizbut Tahrir tumbuh di Filistin, dipimpin oleh pemimpinnya namanya Taqiyuddin An-Nabhani. Tidak laku di Mesir, tidak laku di Palestina, bahkan membuat perpecahan di Filistin. Maka kalau ada orang berbicara Hizbut Tahrir di Indonesia, jangan didengarkan. Bila perlu tapuan lambene. Loh, semua orang punya teorinya masing-masing. Orang Mesir membayangkan persaudaraan sesama kaum muslimin, maka bikin Ikhwanul Muslimin, si Hasan Al-Banna. Tapi hasilnya malah jebol, rusuh, hancur. Libya betapa makmurnya, begitu dia ngomong khilafah hancur negaranya. Suriah begitu ngomong khilafah hancur negaranya. Taliban di
Afghanistan, kampungnya Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, begitu ngomong jenggot dan celana cingkrang, bedil-bedilan sekarang, tembak-tembakan nggak ada ujungnya. Mending kita setiap hari ngomong selawat, rukun. Ono wong mati, rukun. Ngomong riyoyo, rukun. Makanya bangsa Islam yang paling riang gembira ya di Indonesia. Terus paling seneng lah. Barioyo seneng-seneng, sudah halal bihalal, dari kampung ke kampung, dari istana sampai RT seneng-seneng, sudah halal bihalal. Ini nggak ada tuntunannya, ya sudah, kalau kamu nggak ada tuntunannya, aku nggak tuntunan dewe. Loh ya kan? Orang mengatakan ini tuntunannya mana, halal bihalal, itu bid'ah. Rasulullah nggak bikin halal bihalal, wong larangannya rawono el kok bahas. Nah, akhirnya kita kumpul. Ya, riang gembira Islam kita ini. Itu belum selesai, wis kumpul bulan Dzulqa'dah. Napa? Pamitan haji, walimatus safar. Setiap mau pergi haji pamitan tonggone, anggur Cino payu, lho iya besek payu, plastik resek payu, ustadz ceramah payu, sound system payu, payu kabeh. Riang gembira, iki degan payu. Nanti itu belum selesai, perputarannya geser ke walimatul arus, bulan besar, kawinan, gedang payu, janur payu, kuadi payu, rias manten payu, ayu-ayu riang gembira. Iku rung rampung mengki terus niku napa? Peringatan Hijriyah udah suronan aliyung. Esok sore awan bengi sampai kiai ini pegel ngeladeni pengajian. Apa terop pelaku sudah berputar. Nah, itu riang gembira. Itu belum selesai, nanti itu saparan, itu sapar, bubur sapar, rame indah. Nanti sebentar lagi maulid. Ngono wis mulutan, ada yung tukang terbang itu sampai jebol tangannya. Oh ini lagi diluk, nanti ganti gon, udah ganti gon, udah riang gembira, riang gembira. Nanti belum selesai wis Dzulqa'dah apa bakto mulut khol Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wala penting. Habis itu putaran berikutnya Rejepan. Walau Rejepan peringatan munggah langit diperingati wis padha. Habis itu ruah sedekah bumi sadranan. Wala wis pokoke bar ngono adus bareng menjelang Ramadan. Bar ngono Ramadan kolek payu, mercon payu, panci bekas payu, nggo bangun ini, nggo bangun ke wong adu, wong sahur klondeng. Habis itu sahur ora sahur sakarepmu. Udah. Nah, habis itu nanti mudik, ya Allah, tiket payu apa payu. Loh, kondisi Islam yang riang gembira seperti ini aja mbok ilangi. Kalau ini hilang, maka yang terjadi adalah apa? Hilangnya kebersamaan. Nah, ulama Indonesia itu paling pinter bangun kebersamaan. Makanya nek ana terus iku bid'ah, aja mbok rungokno. Karena kalimat-kalimat itu tidak pernah membesarkan Islam, tapi malah menghancurkan Islam. Aja tinggo wong ribut perkara kathok cingkrang ngono rasa dirungokno. Kita orang Islam Indonesia sudah tidak mempersoalkan celana cingkrang atau enggak. Kenapa? Karena dulu jubah ketika datang disebut baju syar'i. Baju syar'i ra iso dienggo tandur pari, ra iso dienggo dadi nelayan. Mula karo para wali diketok baju syar'i itu. Potongan baju syar'i namanya syar'un. Wong Jawa gak duwe huruf ain, duwene monggo padha maka syar'un jadi sarung. Ini udah selesai. Anda mau isbal cingkrang karek dilinting
Munggah. Nek kepengin rodok ngisor dono. Tapi aurat tertutup baina surra warruk puser karo lho nek takbir mesti sempurna. Allahu Akbar mesti nyantol wong ana lintingane bebetan. Lho makane melu kiai sarungan luwih aman timbangane melu kiai celononan. Ya jelas luwih aman. Kiai sarungan kok ditutno, mesti dijak wong digandoli wedi utuk. Ayo nek ora diplotrokno kan repot akhirnya ya. Nah ini sampean melu kiai celononan disaduk ngono ya ora bakal mesti sampean gandoli tetep ora mlotrok nih wong celononan. Duh. Ya udah gitu. Nah, pertanyaannya sederhana, kok bisa menghasilkan satu desain seperti ini? Ini siapa yang kerja? Siapa yang kerja? Yang kerja yang bawa Islam. Nah, ini perbedaan prinsip antara santri dan intelektual. Mudah-mudahan IAIN Kudus ini juga ayo berdebat karo aku. Yang diajarkan di pengetahuan perguruan tinggi, Islam disebarkan oleh saudagar. Tak tolak nih aku. Islam itu disebarkan oleh wali. Kalau buku-buku pengetahuan modern positivistik pasti menyebut Islam digerakkan, disebarkan oleh saudagar. Tak tolak nih aku. Karena itu nggak sesuai teori. Teori ini rusak kalau Islam disebarkan oleh saudagar. Lah kenapa? Karena saudagar itu tidak diterima ngomong agama di agama sebelum Islam. Wong ditulis sebelum agama Islam beragama Hindu. Loh kok bisa ditulis yang menyebarkan Islam itu saudagar? Padahal masyarakat Hindu itu pasti menolak saudagar ketika ngomong agama. Karena saudagar itu kastanya sudra. Petani pedagang sekaya apapun kastanya sudra nggak boleh ngomong agama. Yang boleh ngomong agama dalam masyarakat Hindu hanya Brahmana, kasta pertama. Kasta kesatria, kasta kedua para raja nggak boleh ngomong agama. Wesya pegawai nggak boleh ngomong agama, apalagi sudra itu petani pedagang. Sekaya apapun petani pedagang itu sudra. Makanya Islam disebarkan oleh wali, karena yang bisa ngimbangi para Brahmana ya wali. Sama-sama la khaufun alaihim walahum ya, sama-sama nggak punya rasa takut. Karena kedekatan Brahmana dengan yang widi, kedekatan wali dengan Allah. Paling yang dipersoalkan kemudian oleh para intelektual perguruan tinggi, referensinya mana wali itu? Cara kerjanya seperti apa wali? Ya nanti dulu. Wali kok padakno dosen. Kalau melakukan pekerjaan butuh penelitian. Habis itu pakai referensi opsit loksit ngono itu. Wali ra ngono. Lah ya wali itu tidak seperti itu, butuh imperatif kategori ngono ora urus kuwi. Wali itu kalau pungin sesuatu untuk melakukan kerja itu langsung browsing, langsung download kemana? Ke cloudnya Allah. Allah itu punya cloud, punya harddisk besar di langit sana, namanya Lauhil Mahfuz. Ditengok sama Rasulullah. Jadi pusat datanya dunia itu ada di langit, namanya Lauh. Orang Yahudi Nasrani menyebutnya dulu kok namanya Tabut Sulaiman. Orang Yunani menyebut kotak Pandora. Orang Jepang membayangkan kotak Doraemon. Nah, jadi sekarang anak milenial lebih mudah difahamkan tentang konsep cloud. Karena hampir semua kegiatan anak sekarang ketika dunia milenial ini dikendalikan oleh dunia digital dikendalikan oleh satu server besar namanya cloud, dan itu ada di satelit. Nah, Islam juga diajarkan dunia ini ada pusat datanya, bahkan daun jatuh pun di pusat data itu ada, namanya Lauhil Mahfuz. Nah, para wali itu browsing langsung ke Lauh.
Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Makanya wali itu kalau download langsung 25 tahun download gini. Syekh Abdul Qadir Rabi' al-Adawi yang download ini selama hampir 30 tahun. Sunan Kalijaga download gini 3 tahun di pinggir sungai itu download. Nabi Ibrahim download di samping Ka'bah. Makanya punya pemancar namanya Makom Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al 'afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Download. Makanya wali-wali ini kalau downloadnya serius, punya paketan besar, paket datanya gede, punya wifi. Lah kita paket data kita kecil, wong kalau download tidur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Lah, suwene. Loh, makanya kehidupan dunia ini kan persis kehidupan lauh. Hari ini dunia sampean dikendalikan oleh smartphone. Smartphone terhubung dengan satelit, maka apapun yang sampean lakukan dengan handphone itu, dengan smartphone, akan ada jejak digitalnya. Begitu juga manusia punya nyawa terhubung dengan lauhil mahfuz, maka apapun yang dilakukan oleh manusia ada jejak digitalnya, sirra wa alanan. Ya, sampean bayar, sampean subhanallah ono ganjarane, sami mawon. Kalau yang ini bayar, ini malah dapat bonus. Loh, makanya manusia itu sama sekarang, tahu gampang itu. Ya kan, suka kirim gambar, kirim berita, kirim apa. Syaratnya cuma satu, punya kuota. Kalau nggak punya kuota dan wifi, cari wifi gratisan ke warung.co.id. Manusia dulu juga sama, pengen kirim doa, kirim fatihah. Kalau nggak punya paketan data, ya cari wifi gratisan. Wifi-nya siapa? Wifi-nya Nabi, wifi-nya wali. Kalau di sana .co.id, di sini ila ruhi ila hadrati, namanya tawassul. Itu teknologi kuno. Teknologi kuno. Makanya kan kita bisa kirim gambar. Kalau paketannya gede, bisa ngeretas punya orang. Makanya wali-wali itu tahu hati orang karena bisa meretas, karena paketan wifi-nya besar. Makanya orang dengan paketan besar juga bisa mengonline orang. Makanya kalau para wanita cantik gak bisa di online dulu itu. Pakai innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa atuni muslimin wa atuni di online. Loh, itu di online namanya di Bluetooth. Nah itu makanya sekarang orang juga udah nggak perlu pusing, pakai wifi-nya Nabi, wifi-nya wali, namanya tawassul. Untuk apa? Kirim doa, kirim fatihah. Makanya ada orang nggak percaya, masa fatihah bisa dibagi? Bisa. Karena apa? Pakai wifi-nya Nabi. Wa ila jami'il muslimin wal muslimat, pakai bet al-fatihah bisa. Jangankan fatihah, itulah. Sepak bola aja bisa dibagi. Jadi sepak bola itu dibagi, satu orang nyuting di Liverpool, satu orang nyuting di Real Madrid. Yang nyuting dinaikkan ke satelit, dibagi ke seluruh dunia. Namanya siaran langsung. Bagiannya sama, yang penting punya TV. Makanya kalau ada orang tidak percaya doa Fatihah bisa dibagi ke seluruh dunia, orang itu pasti nggak punya TV. Loh, ini TV. Loh, makanya kalau saya menanya, wali-wali ini kerjaannya ya wali browsing, makanya nggak punya ketakutan apapun. Loh, makanya kerjaan-kerjaan wali ini kerjaan-kerjaan yang mengimbangi pekerjaan Brahmana. Loh, itu cara teori. Makanya kalau kemudian IAIN ya mesti pakai nama wali, karena yang punya klaim agama adalah Universitas IAIN. Iya, makanya kalau tidak pakai nama wali, itu namanya
itu apa tidak apa namanya kalau meninggalkan hak paten gitu kan. Itu plagiat itu namanya. Makanya harus pakai nama wali karena apa? Yang punya klaim itu adalah IAIN. Ada dulu yang bekerja itu para wali. Makanya kalau ada IAIN kok mengatakan bahwa yang menyebarkan Islam para saudagar, ini mesti konslet ilmu pengetahuannya. Loh itu secara ilmiah. Karena kasta Brahmana yang bisa ngomong agama, pedagang itu sudra. Apalagi kasta di bawahnya paria, pengemis, itu tambah nggak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada wisya, paria itu terus kuca, kastanya pencopet. Gitu. Di bawahnya ada meleka. Nah meleka ini maling tapi kalau ketahuan masih takut. Nah di bawahnya ada candala, kalau ketahuan berani itu begal. Loh makanya kemudian para wali ini punya problem yang sangat, yang akhirnya kita bisa melihat betapa luar biasanya. Karena wali ini ketika membawa Islam ke sini, ketemu bangsa ini sudah jadi, sudah bukan bangsa bodoh. Kayak orang-orang sekarang banyak mengatakan Islam datang Indonesia jahiliyah. Bukan, ini negeri yang sangat maju. Makanya imbang. Ini pinter, wali juga harus pinter. Makanya produknya produk cerdas, produk di atas rata-rata. Karena yang datang harus pinter. Kayak politik itu kan, kalau ketemu orang bodoh aja sarimi sekerdus beres. Tapi kalau ketemu orang pinter harus negosiasi program, negosiasi apa. Ini negeri sudah jadi. Berbicara tentang pengetahuan, universitas terbesar ada di tanah Nusantara, namanya Nalanda, se-Asia terbesar di sini. Berbicara tentang politik, punya kitab Negara Kertagama. Berbicara tentang sosial, punya kitab Sutasoma. Berbicara tentang negara, tahun 300 kita sudah punya negara besar di Kalimantan. Tahun 400 kita punya Tarumanegara. Tahun 500 kita punya Galuh. Tahun 600 kita punya Mataram di Jawa Tengah. Sehingga tahun 700, 800 kita bisa membangun candi terbesar dunia namanya Borobudur. Duh, bangsa kita bukan bangsa kecil. Makanya apa yang dimiliki oleh bangsa besar kita juga punya. Kita ngomong sama orang Arab tentang kisah cinta, orang Arab punya Kais dan Laila. Orang Eropa punya Romeo Juliet, orang Cina punya Sampai Ingtai, orang Jawa punya Ande-ande lumut. Semua punya. Sana ada orang kuat namanya Samson, di Arab ada Samon, di sini ada Bantung Bondo. Di sana ada kisah ibu tiri kejam namanya Cinderella, kisahnya. Di sini ada bawang putih, bawang merah. Kalau mereka punya binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja, kita punya kancil nyolong timur, apa bedanya? Berbicara tentang musik gitu, berbicara tentang lagu dan musik, semua punya. Orang Arab punya terbang terbuat dari kayu dan kulit. Kayu tinggal motong, kulit tinggal nempel. Eropa punya gitar, tali dan kayu. Kayu tinggal bikin, kulit tinggal nali, tali tinggal nali. Tapi bangsa kita ini punya alat musik namanya gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Nah, kita ini bukan bangsa sembarangan. Ini bangsa. Kalau berbicara tentang bangsa besar adalah bangsa penakluk, apa kita kemudian bisa dianggap kecil? Cina pernah menaklukkan, Eropa pernah menaklukkan, tapi Eropa pernah ditaklukkan, Cina pernah ditaklukkan, Arab pernah ditaklukkan. Siapa bangsa penakluk dunia? Mongolia. Mongolia zaman Genghis Khan menaklukkan Arab, menaklukkan Eropa, meruntuhkan Cina, semua rata dengan tanah. Akhirnya kemudian Genghis Khan ngirim utusan untuk menaklukkan Nusantara. Utusannya namanya Menci, ketemu Kertanegara. Bukan takut, malah Menci dipotong kupingnya sama Kertanegara. Teringat Kamdesus memaksa Pak Harto untuk pinjam sama IMF tahun 99. Pak Harto nyerah, akhirnya tanda tangan pinjam IMF. Coba kalau Kertanegara dipotong itu kupingnya Kamdesus. Lah,
Kemudian Mongolia datang ke sini dengan gerakan pasukan multinasionalnya. Kertanegara bikin ekspedisi Pamalayu, pertempuran terjadi di Selat Malaka. Habis itu Mongolia dihajar sama Singasari. Satu-satunya negara yang mampu menaklukkan Mongolia, negara Nusantara. Jadi kita sudah maju. Makanya ketika Islam datang, ini Islam ketemu bangsa yang maju, bukan ketemu bangsa yang bodoh. Makanya wali-wali itu canggih dan cerdas. Afrika ketemu bangsa bodoh, Eropa ketemu bangsa bodoh, masuk sini ketemu bangsa hebat, sudah punya agama, diceritani surga, nggak mau. Makanya pengislaman tidak ada, sejarah surga itu nggak ada dalam buku-buku IAIN tentang pengislaman masyarakat Jawa Nusantara, cerita surga. Mau sini diceritakan jannatin tajri min tahtihal anhar, sungai mengalir, sini gudangnya air. Ini surga. Diceritakan bahwa surga itu banyak buah-buahannya, sini buah-buahan tok ciplukan akeh, kesemek sawo sampai duwet diwono. Diceritani surga itu banyak madu, Jawa ini gudangnya madu. Diceritani surga itu penuh perempuan, orang sini grogi. Jangankan banyak, punya satu yang mumet nedas. Kenapa? Karena perempuan Jawa Indonesia independen. Perempuan Arab itu patuh sama laki karena survivalnya manusia semua dikendalikan oleh laki-laki. Perang laki-laki, resources cari makan laki-laki. Sini pekerjaan malah sebagian besar perempuan, tandur pari perempuan, mipil jagung perempuan. Maka banyak sekali perempuan survive di sini. Makanya perempuan sini tidak terlalu tergantung pada laki-laki. Makanya perempuan berani sama laki-laki di sini, nggak apa-apa. Lah, tinggal mati sing lanang urip ngono. Makanya kalau habis menikah terus tiba-tiba ada yang mati, yang perempuan tahan ditinggal suaminya mati, tapi laki-laki ditinggal istrinya mati, rong dino wis bingung. Nah itu makanya di sini nggak terlalu tertarik dengan cerita-cerita itu. Makanya saya menanya, intelektual manapun nggak akan pernah menulis itu. Nah makanya kemudian ketika ketemu bangsa yang besar, yang dipikirin para wali ini lebih gede lagi. Sudah bukan ting pekeni cili-cili bab katok, bab ora dipikir wisan. Iku wis beres. Akhlak sudah ada, kepantasan sudah ada, budaya sudah ada, semua sudah komplit. Ngapain kemudian melakukan dekonstruksi budaya? Ngapain? Ora perlu. Ngapain melakukan dekonstruksi ora perlu. Wong wis dadi kabeh. Tinggal ngiseni li utami makarimal akhlak. Makanya wali tidak perlu melakukan pekerjaan dekonstruktif karena apa? Di sini semuanya sudah berjalan sesuai dengan kehendak Islam yang rahmatan lil alamin. Tinggal apa? Tinggal merangkai, tinggal membingkai. Manusia yang sudah beradab, sudah rukun, ini dibingkai gitu aja. Makanya kemudian para wali membingkai masyarakat yang berbeda-beda ini, dibingkai aja. Biarlah hidup bersama, berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda agama, tapi tetap dalam satu kehidupan yang harmonis, dalam sebuah kehidupan saling bertanggung jawab. Nah kemudian itulah makanya sudah ngomong muslim kafir enggak, tapi membuat tetap kehidupan yang saling bertanggung jawab. Tawaran Islam apa? Islam punya tawaran, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab. Maka kemudian penerapan konsep ra'iyah, hidup berbeda tapi saling bertanggung jawab, mulai dimasukkan menjadi konsep bersama. Manusia yang berbeda dititipkan kepada Rasulullah, dibingkai dalam kehidupan ra'iyah. Ra'iyah itulah yang sekarang diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Jadi rakyat itu bahasanya Rasulullah, kita bukan people. Kalau people itu vox populi vox dei, suara mayoritas suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia akan membayangkan dia menjadi wakil Tuhan. Kita juga bukan komunisme. Kalau komunisme proletariat,
Proletar ketika kumpul maka akan menghasilkan diktator proletariat. Kita bukan proletar, kita juga bukan people, tapi kita rakyat atau rakyat. Hidup berbeda-beda tapi akan saling bertanggung jawab. Maka tidak ada cerita kaum muslimin akan menjadi diktator di Indonesia, karena konsep yang dipakai adalah konsep rakyat yang diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat rakyat untuk membingkai warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Gak ada, hanya muslim Indonesia. Yang ke Eropa muslim kafir, habis. Yang ke India muslim kafir, habis. Yang ke Afrika muslim kafir, habis. Yang sini rakyat. Kenapa? Ketemu bangsa yang sudah beradab, tapi tidak melakukan dekonstruksi. Buktinya apa? Yang kawulo masih boleh menyebut diri kulo, yang sahaya masih menyebut diri saya, yang abdi masih menyebut diri abdi, yang pukulun masih menyebut diri ulun. Tidak didekonstruksi. Canggih. Setelah itu rakyat ngumpul menggunakan bahasa kebersamaan, berbeda-beda tapi tetap satu tanggung jawab, ketemu dalam Bhinneka Tunggal Ika, ketemu dalam konsep musyarakah yang akhirnya dikenal dengan bahasa masyarakat. Dalam konsep perbedaan, kalau terjadi sesuatu, wasyawirhum fil amri, bicarakanlah menjadi sesuatu yang hasilnya adalah musyawarah. Nah, dalam masyarakat yang berbeda ini, kalau ente mau mimpin, jangan lupa pimpin dengan hati yang jernih. Makanya kerakyatan dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Cerdasnya luar biasa nenek moyang kita. Nah, teritorinya rakyat, teritorinya masyarakat ini, karena yang mendesain adalah para wali, maka teritorinya disebut wilayah. Wilayah itulah yang akhirnya berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya kalau ada pertanyaan, inilah jawabannya. Kenapa Arab satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara? Kenapa Eropa satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara? Kenapa Cina satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara? Tapi sebaliknya, kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Loh, makanya kalau sudah berbicara tentang konstruksi negara, konstruksi keislaman di Indonesia, sampai pada titik puncak Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, ini konstruksinya jelas. Makanya kalau ada orang di sini berbicara Islam tidak menggunakan konstruksinya para wali, itu sesungguhnya dia sedang mau merusak kebersamaan di Indonesia. Makanya kita ini meneruskan, dari berbeda-beda kita satukan. Makanya kiai itu selalu berusaha menyatukan. Bagaimana agama bikin persatuan, bukan perpecahan. Makanya di hari-hari tadi dikumpulkan terus biar bersatu, teruji secara kualitatif dan kuantitatif. Ya habis halal bihalal kumpul, semuanya terus kumpul sepanjang tahun. Dan kalau sudah kumpul, persatuan terjaga, roda ekonomi berputar. Nah, itu yang terjadi. Makanya dari sesuatu yang sangat religius di dalam dibawa keluar menjadi wilayah publik, agama dibawa ke wilayah publik. Untuk apa? Membangun kebersamaan. Nah, inilah. Makanya kalau ada istilah Indonesia, presidennya harus beragama Islam, itu yang pasti tahu desain ini hanya orang Islam. Makanya nggak main-main undang-undang itu. Itu. Loh, makanya kita selalu dengan konsep santri ini menjaga kebersamaan. Sembahyang aja kebersamaan didahulukan.
Walaupun perintah sholat zuhur itu 11:30, kalau santri mundur sampai 1:30, 1:30 untuk menjaga kebersamaan. Robbana ya Robbana, belum datang, capek nunggu ya, tombo ati, wong wis pegel ya nambani atine dhewe nggih. Ngene gak teko-teko baru kiai ini ngamuk diuruki anjang-anjang deh. Nah, ini bagian dari apa? Membangun kerekatan sosial. Gitu. Jadi akhirnya kemudian indah berdoa. Liane nggak mau bareng dongo ijen-ijen. Santri, penerus para wali dan para sunan ini. Makanya IAIN tidak boleh melupakan itu. Kenapa sunan dan santri selalu berpegang pada tradisi bersama sampai ndonga bareng-bareng, jaga kebersamaan. Kiai ini ndonga, alhamdulillah, santri ini amin, amin, amin. Ku nek kepegelen, amin. Kiai ini paham langsung walhamdulillahirabbil alamin. Terjadi circle kebersamaan dalam doa, mulai dari torekoh, istighosah. Tapi begitu semuanya bergerak, maka digerakkan konsep doa ini bergerak ke alun-alun Kudus. Bila perlu ke Simpang 5 Semarang, Kudus berzikir, Jawa Tengah bertakbir, berzikir. Begitu sudah sampai alun-alun dongo ini, sampai alun-alun Kudus berzikir, sudah nggak pernah bertanya. Seluruh ro'iyah yang berbeda-beda terlibat. Ono sing teko dodol bakso, ada yang datang bawa arum manisnya, nggak pernah ditanya sampean muslim apa enggak, nggak pernah. Berbeda-beda, berpondong-pondong dalam satu gerakan. Ono sing dodol sendal, ono sing dodol tahu petis, ono sing dodol apa aja terlibat di situ. Kehidupan berjalan, roda ekonomi berputar. Ini bukannya semata-mata problem religi, di situ ada social engineeringnya. Jadi nggak semata-mata. Makanya kalau problem religi orang bertanya iki bid'ah lho ya engko sik dul. Di negara lain kita tidak temukan itu. Kenapa di sini ketemu? Itu konstruksi persatuan yang ada di Indonesia. Selawat. Ini kan modelnya selawatan ini. Beda-beda di sini. Ya terserah sampean mau selawatan model apa. Mau model Arab ya boleh. Marhaban ya nurul aini, marhaban, marhaban, marhaban jaddal Husaini, Allah marhaban, marhaban. Itu salawatan model santri. Wassalamun mustamirun lakini atajantat turor model kampung. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi Asya adfatayyaji nyantol ya irarju ya uhailal jud. Lah iso kabeh. Nek sampean sing selawatan ra iso nirokno sampean. Wong sampean Arab blejet iki kala-kala nang Indonesia selawatan model dangdut ngono. Ora kok meng sing keri cokot boyo ae sampean. Sekali-sekali Joko Tingkir ning aja sing ngombe dawet. Lah ini kan di Indonesia selawatan cara dangdut, ana cara India. Ya Rasulullah salamun alaik ya rahni wa antaraji anfataya jiratal alami ya wailarju tumhi homat haroi tumhi ho. Lho iku India kok piye men. Lha iya kan ana sing model apa qasidah dangdut,
Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Iku dangdutan niku sampean gak ero itu. Itu dulu lagune Awara. Sing nyanyi Abdul Qadir. Tuhan pengasih lagi penyayang, tak pilih kasih, tak pandang sayang. Setiap jejak langkah perbuatan pasti akan mendapat balasan. Sampai karo ini sing Jawanan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam anglia numpak. Wes sing lagi putus cinta, ya Nabi salam, ya Rasul salam. Iku Jawa niku, yen arep crita karo sapa. Tapi begitu gerakan ini sudah menyebar kemana-mana, disatukan, kumpulkan di alun-alun Kudus bersolawat. Kalau sudah seperti itu bergerakan ke sana, wusus pelaku kabeh, el sape payu, odong-odong payu, sepur-sepuran payu, dodol slayer payu, dodol sepanduk payu, sampai gagang pancing payu. Lho nggih, nomale nek sing rawuh kok Habib Syekh kain putih payu kabeh. Ya no, ya Allah rawame. Nek sing teko kok mafia solawat kain ireng payu kabeh. Segala yang ada dalam hidupmu jos ngono kae. Loh, itu nek gawe santri mengikat agar bangsa tidak tercerai-berai, agama menyatukan bukan memecah belah. Sing liyane bid'ah, musyrik itu kelompok pemecah belah niku. Karena konstruksi wali menggunakan konsep persatuan. Ana wong mati ziarah, wong mati ziarah nang tanggane tilik 3 dina kumpul, seminggu kumpul lagi, 7 hari, 40 hari kumpul lagi, setahun kumpul lagi, setelah setahun khol kumpul lagi, gurunya diziarahi. Makanya Sunan Kudus itu ramenya luar biasa. Orang ziarah dari mana berkumpul di situ. Kalau orang sudah berangkat ziarah makam guru dan makam wali, bis pariwisata payu laku, bis Haryanto laku. Makanya kalau tukang bis nggak cocok sama santri, bisnya nggak usah disewa untuk ziarah. Ya bis laku kok. Bis pariwisata laku kalau sudah musim ziarah. Itu siapa yang bergerak? Santri ziarah ke makam guru untuk menyambut makam para wali ini. Orang ziarah makam wali ono dodol sego payu, roda makanan berputar. Ayo ngojek di Muria laku, ayo jual katok laku, jual parijoto laku, sampai copet bisa hidup di makam para wali. Betapa indahnya Indonesia ini. Nah, akhirnya saya mendelok makam rukun sekali makam itu, nggih. Rukun. Ra ono makam padu ra ini. Dateng sak bis gitu, pojokan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini belum selesai, dateng lagi sak pojok. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada terus gentenan itu, nggak ada. Pojok ini belum selesai, pojoknya sudah datang. Ila kadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Ya udah ribut kok. Belum selesai, pojoknya datang lagi. Bareng teko ngawiti ingsun
nglaras syairan karana muji maring pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa pitungan rina wengine tanpa pitungan. Niki rung rampung teko meneh rombongane. Ibadallah rijalallah aghizuna li ajlillah wa kunu aunana lillah zanaqdha bifadlillah. Rukun ora ono sing padu gentenan ngono ya ora. Akhirnya teko cah siji lanang nom pecinan melitit go jaket kok ora nggo rombongan iki teh lapo bocah iki. Ternyata begitu tolah-toleh buka jaketnya bet ngene nggawa speaker ternyata rombongan dari IAIN ditunggu di bis ngono iki ya ora padha. Rukunnya luar biasa. Setelah itu tanah-tanah yang diziarahi menghasilkan kerinduan di mana gurunya bersemayam. Akhirnya wong Kudus ziarah Cirebon merindukan tanah Cirebon. Wong Kudus ziarah Surabaya rindu tanah Surabaya karena ada makam para gurunya ono Sunan Ngampel. Setiap tanah di mana gurunya bersemayam dirindukan dan merindukan tanah-tanah itu. Inilah cikal bakal cinta pada tanah air. Lah mangka no wong sing seneng ziarah kubur bakal dadi teroris. Arep ngebom wedi karo Surabaya wong ono makame Mbah Ngampel. Makanya seluruh teroris ra ono sing seneng ziarah kubur. Ini konstruksi budaya dipakai dan dibangun untuk menahan agar bangsa tidak pecah. Ora kok malah pilpres dikira perang Badar. Iki piye to? Kalau tidak kau menangkan kami, aku khawatir tidak akan ada yang menyembahmu. Oh, betul. Leung pilpres lho kok perang Badar itu terusannya pilkades. Nek desa pilkades, nek kabupaten pilbub, nek provinsi pilgub, nek kelas presiden pilpres, pesta demokrasi biasa mawon. Ya ono dangdute wong pesta demokrasi, ono dangdute kadang ono duwike ya biasa. Lah iya kan? Loh iya. Diterima wong biasa jenenge uang bensin. Nek diterima IAIN jenenge sumbangan. Nek diterima kiai bisaroh. Lah ya. Karena apa? Ini berbanding lurus dengan sesuatu yang sudah ada semenjak belum ada Indonesia. Apa? Jer besuki mawa beo. Lo ada. Jadi logika-logika kultural itu juga dilindungi. Namanya indigenous knowledge, indigenous culture juga dilindungi. Jangan salah gitu lah. Makanya orang-orang kalau nggak paham desain ini ribut aja, perkara jenggot ribut, ziarah kubur ribut, apa ribut sampai takbir itu ribut. Kenapa? Para wali wis ora mikir ki sing pekenik. Lah kok iki sing teko ting pekenik karena mikir besar ora iso. Akhirnya mikir sing cilik-cilik ben payu. Karena pikiran besar sudah diselesaikan, mereka hidup damai di Indonesia, tapi mereka sedang berpikir sesuatu yang sudah dilewatkan pada zaman itu lagi loh. Sajane iki wong mundur. Wong mundur iki jenenganemu aku mundur alon. Makanya sampean kalau mau jadi DPR ya ndak apa-apa, itu sah. Ngono, nek ndek dhuwit ya tuku gak apa-apa. Lho iya. Wong Bandar Daduwe wani dadi DPR tuku, masa wong waras ra tuku. Jadi makanya ketika jadi DPR liyane bayar sampean bayar sing IAIN ini bayar. Ya enggak apa-apa. Nek ora bayar ya mesti kalah. Jadi banding ke saing ke ya mesti kalah. Wong uang bensin itu money politik.
Uang bensin kok ora ngenehi ya kalah. Sumbangan ora ngenehi ya kalah. Ya itulah. Nah, agama ini juga sesuatu yang kalau tidak dipegang secara hati-hati, klaimnya besar. Orang tidak berani sama agama karena klaimnya Nabi dan klaimnya Tuhan. Wong nek nyekel agama mesti atas nama Nabi dan Tuhan. Makanya kiai coro santri itu dibatasi, kiai loro. Kiai sekti sama kiai kurang sekti. Kalau kayak saya ini kiai nggak sekti, makanya nggak perlu dibatasi. Wong iso diinterupsi. Gus kesoren, udah selesai saya. Tapi kiai sekti itu nggak bisa dibatasi. Siapa? Ono kiai ra iso dibatasi, wong sekti wonge. Khotib. Wah kalau kiai itu sudah jadi khotib wis ora ono wong wani, sudahlah. Kalau sudah ittaqallah, sapa sing wani? Interupsi ra wani. Makanya kiai yang sudah khutbah itu kiai paling sakti, nggak ada musuhnya sudah. Kalau nggak terima, faman laghaw fala jum'atalah, mandek sudah. Makanya biar khotib itu tertib, sama kiai dibatasi pakai tek dan tongkat. Begitu mau cotek mesti ittaqallah gitu. Arep ngene tak ucul, sebul kipas angin bubar. Makanya pegang tongkat, arep ngene-ngene wedi tongkate ngoleng. Makanya orang kalau khutbah pakai tongkat dan tek pasti santun. Begitu tongkat bid'ah, langsung bubar mimbar-mimbar. Saudara Presiden, saudara Kapolri, macam-macam. Makanya sampai nek pengen delok masjid sing kuculuk-kuculuk lah ra ono tongkate. Tongkate hilang. Nah, kayak gini. Nah, ini menjaga kebersamaan. Makanya dua hal besar itu jalan. Agama terjaga, bangsa terjaga. Jadi dikira IAIN ini apa bikin begini, ya iki kudu melakukan kayak gini. Makanya pramuka bikin pengajian ini apa? Dalam rangka apa? Membangun persatuan. Wis bener. Karena apa? Karena kalau tidak ada persatuan, bangsa terkoyak, pramuka kokean gawean. Mending rawat gini aja daripada negara rusak terus pramuka nyambut gawe meneh. Walah, nolongi korban perang ora enak. Mending hormat gerak ngono ta. Jadi bener ini caranya pramuka agar tidak terlalu banyak kerjaan. Kalau sampai negaranya pecah meledos, dia ngurus pengungsi, ngurus orang luka berat. Nah kalau cuman gini aja enteng. Makanya alasan biar nggak terlalu banyak kerja, bikin aja kegiatan gini sering-sering, rukun. Ini menjaga. Lu karena bangsa ini dulu waktu belum punya kekuatan ini berat Pak. Pengen punya merah putih itu dulu beratnya luar biasa. Sampai jangan kira pengen punya merah putih itu tidak berat. Ratusan ribu nyawa dikorbankan untuk merah putih. Karena itu simbol negara. Orang Jawa Tengah mengibarkan bendera, mati di Bedil Londo. Akhirnya agar tidak ditembak tapi tetap punya merah putih, kibarkan dalam rumah. Belanda curiga tiangnya dikasih tebu, masih curiga tiangnya dikasih padi, masih curiga tiangnya dikasih kelapa, masih curiga tiangnya dikasih pisang, masih curiga sesuk teko bawa tumpeng karo ingkong. Oh ternyata mengarep badok tuh wong jare londo. Ternyata apa? Nasi habis, ayam habis, pada akhirnya kelapa rontok, padi mengering, tebu mengering, pisang merontok, yang tersisa tinggal merah putih di dada kami. Itulah kami Indonesia. Wong Surabaya pengen punya merah putih, birunya disuwek gitu aja, naik sobek gitu aja. Ratusan ribu dihantam mortir oleh Belanda, numpang pada sekutu. Karena apa? Merobek birunya Belanda karena pengen punya merah putih. Akhirnya tidak ada jalan lain selain perang terbuka. Akhirnya Kiai Hashim mengeluarkan seruan perang namanya resolusi jihad tanggal 22 Oktober. Akhirnya dari situ meledak perang Surabaya. Tanggal 10 November Malabima mati. 10 November akhirnya diperingati sebagai hari pahlawan. 22 Oktober diperingati sebagai hari santri. Sekarang merah putih sudah tidak minta nyawa, jaluk ngene tok.
ana sing alasan musyrik, ana sing alasan bid'ah, iku mesti zaman perang Mbah Buyut di Bandar Dadu. Lho iya, mungkin ngene to emo. Makanya orang-orang dulu demi persatuan, demi harga diri. Jenderal Sudirman paru-parunya separuh berangkat perang, sakitnya kayak apa? Paru-paru separuh kok lu mau perang. Sekarang malu kita. Gudikan BPJS rong medon ribute masya Allah. Emang nggak kelas kesatria, kelas sudra, cerewet. Ya, Bung Karno pidato atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Belanda nanya, Bung, negara berdaulat mana yang menyerahkan kekuasaan dan daerahnya kepadamu? Kok kamu menyebut atas nama bangsa Indonesia? Bung Karno nggak jawab, yang jawab Rojo Jawa, Rojo Jogja, tanah dan negara kami untuk NKRI. Rojo Solo, tanah dan negara kami, kedaulatan kami untuk NKRI. Rojo Aceh, Rojo Palembang, Rojo Sulawesi, Rojo Kalimantan, seluruhnya mengatakan kedaulatan dan tanah kami untuk NKRI. Saiki lho sampean tanah digusur semeter tekan Mahkamah Agung. Panjen ra kelas blas dong saiki. Nggih. Bung Karno budal ke Belanda karena politik etis, beliau pinter, menjadi orang terbaik alumni Belanda. Cita-cita Belanda apa? Agar Bung Karno pulang menjadi pegawainya Belanda. Tapi Bung Karno tidak memilih itu. Bung Karno memilih berdiri bersama rakyat Indonesia, melakukan perubahan, memperjuangkan kemerdekaan. Intelektual, doktor mikiro Indonesia aja menurut Belanda, menurut aja ngono. Indonesia menurut Sunan Kudus piye piye ngono lho, mulane jenengi Sunan Kudus. Yayan Kudus sing ora terkenal nek ora ono Sunan Kudus. Nah mangke UIN kapan? UIN, nah itu kudu biar semua orang ingat bahwa siapapun yang mengklaim Islam di Indonesia nggak boleh meninggalkan nama Sunan atau Wali. Iku jenenge ora gosop iku baru. Iya dong, ngono. Makanya sampean jangan lupa setiap tahun ziarah makame Sunan Kudus sing wangel gayen Semarang Wali Songo ning ora tau lunga ziarah. Iku gosop kuwi jenenge. Andane Pak Taufik ya. YIN Wali Songo ono sing sampean telepon jare Gus Taufik YIN gosop YIN Wali Songo. Mengklaim diri Wali Songo ora tau ziarah ning makame wali. Urip enak sebab jeneng wali malah ora tau dolan. Ngono. Isik ra kaya copet sing ning makame wali bendina ziarah. Lengke. Tentara juga jangan lupa, TNI, Polri jangan lupa. Anda penjaga wilayah, artinya Anda menjaga daerahnya para wali. Ziarah Joko wilayah kok lali wonge. Makanya saya setiap tahun tidak pernah melupakan itu. Aku ziarah bulan kondo kondo juru kuncine iki putune arep teko Mbah matur nuwun ning para nggih monggo mlebet mawon ten langsung teng makame Njung Sunan ngoten wong pancen kene sing bendina keliling arep tak jelasno Mbah Islam sakniki pun ngeten ngono kono juru kunci sing ora paham ana wong teko ngono ini bukake seminggu pisan masalah umat iki bendina kok makam buka seminggu pisan ya apa juru kunci ya ora dong ya ngono kuwi padha putune teko arep curhat karo mbahne dikuasai juru kunci dadi iki juru kunci rada koclok iku ya kuwi angel ngono kuwi iya kan ini sampai nang ini gini ben sampean kepethuk juru kunci aku ning makame Mbah Mulya aku pengen tak wah ini buka lho Mbah Mulya kok dadi teke juru kunci ku terus piye Sunan Mulya kuwi teke wong sak Indonesia teke kabeh para wali ini ana wong arep mara curhat ora kok dibuka seminggu pisan iku jenengane wong wali biyen bendina makame uripe iku nampa tamu lah kok iso iki malah dibatasi tamu seminggu pisan kaya ketua DPR ae. Ngono mulane makame wali digedhekno. Apa meneh makame Sunan Kalijaga. Njung Sunan Kali iki bendina trima tamu. Saiki makame seminggu pisan dibuka. Iki juru kunci ra patek dong ya ngono.
kan danone padha juru kuncine. Nek Sunan Kudus ndak siapapun buka ya dicurhat nembane ngono. Lha iku baru wali tenanan. Wali kok dikuasai juru kunci. Wali iki kabeh penjaga wilayah, IAIN jaga pengetahuan, kiai jaga budaya dan tradisinya. Dengan kadang makam wali hanya terima tamu seminggu pisan. Ini piye ta? Heh? Dengan kadang ya ora ngerti soal ini ku. Niku mbiyen pekatik-pekatik sing rapate paham ngono ku biasa. Ya. Mulane sesuk ayo budal nama kami wali-wali iku. Iya nek curhat kandhani Mbah, perjuangane panjenengan sakniki pun tekan dadi IAIN. Oh, no mara buka lho ora ditutup, kunci ditutup iki. Iki kaya masjid dadi ora omahe Gusti Allah, omahe takmir iki dadi. Takmir ngunci masjid kan itu berarti ora Baitur Rahman niku, Baitur Takmir kuwi. Lah nek IAIN beda, pancen IAIN iku tek rektor, terserah rektor buka apa ora ya nek rektor tak karep bae. Seminggu pisan dibuka ya ora apa-apa pancen IAIN. Tek rektor ora apa-apa. Ngono lho. Sedang kita ini enggak ngerti. Bukake dina pon tok. Ya nek dina pon nek dina wage kepegelen ya wage ganti juru kunci. Nek wage kliwon ya ganti juru kunci. Wong sak Indonesia wong milenial nganggo suwe-suwe males terus online tok. Meng ilah Hadrati Wali Songo ngono ya rampung sampean dodol sego ora payu. Wong-wonge terus online ngono tok. Nah iya, makanya wali-wali sing makame buka mesti rame. Nah sing makame ditutup sepi dan ya tak kandhani iki sampean. Hati kene iki sing nerusno, keliling arep cerita, Mbah perjuangane panjenengan wis sakmene. Mbah perjuangane panjenengan wis sakmene. Mbah ngono iku. Lha ngono kadang ono sing juru kuncine malah geleleng. Wah ini cuma seminggu sekali buka aja. Aku diwaduli karo kanca-kanca sing ziarah. Ini kenapa wong iki kene ana YouTube sampai ngatakan juru kunci. Ambo kok Ka'bah ngono. Wong Ka'bah lu didemok mendina oleh. Ya wis ngono mawon. Lha iki jam pira iki? Jam 3 luwih gedhe. Jam 5. Wis 4:30 wis esuk meneh. Lah itu caranya kita menjaga bangsa, menjaga agama. Jadi cero ngono lho. Cero. Kono kadang terus terang wali-wali inilah yang punya Indonesia, dijogo, tabaruki. Mlano makam wali wis tekone ana tamu khusus ngene bukaan ora usah tak ngenteni dinane kaya ngerti wong mati ae. Nggih ngono dibaksul masailno karo IAIN gitu. Ada enggak aturan ngono. Arep nyontoh makame Kanjeng Nabi kabeh ya ora apa-apa ngono ora sing delok. Dah. Amma ba'du. Lha iki gek mukadimah kula. Lah ya kan. Nah ini sudah kuat. Dua hal ini kuat, tinggal menyongsong masa depan, kuliahan, sekolahan ini kan mencetak orang-orang dengan prinsip-prinsip yang hebat. Jadi kira-kira 30 tahun lagi itu bangsa ini wis mulai produksi lah. Sebagaimana Cina kuat kenapa bisa produksi, Korea kenapa kuat bisa produksi, Amerika kenapa kuat bisa produksi. Tapi produksi itu berbanding lurus dengan konsumsi. Lah konsumsi berbanding lurus dengan rasa cinta pada bangsa dan negara. Kenapa orang Amerika begitu cinta pada bangsanya? Film Cowboy itu sampai berapa tahun itu. Cowboy dari Cowboy A sampai Cowboy Z sampai The Last of the Mohican, semua Wild West semua diceritakan dengan bendera yang terus berkibar. Akhirnya rakyat Amerika tahu sejarah Amerika. Begitu kalah dengan Vietnam, orang Amerika nggak boleh malu, tutup kemaluan Amerika dari Vietnam, bikin rimbu 1 sampai 6. Nah, malu dengan Cina, bikin American Shaolin, American Kung Fu.
malu dengan Jepang, bikin American Samurai, American Ninja, bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Nu sampean mesti sik tercengang, kiai kok ero ya ngawur ah. Dari Cina film kungfu dibuka terus gak pernah berhenti. Kungfu Cina, Amerika samurai di Jepang dibuka sampai bagaimana Jepang menjelaskan Tokugawa dan restorasi Meiji, konflik paling berdarah sesama anak bangsa, jelaskan dengan cara sederhana lewat anak-anak kecil dalam film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Ini gerakan-gerakan seperti ini dibutuhkan di Indonesia. Orang Cina bikin Mulan, Samkok, bahkan yang memproduksi adalah Hollywood. Kita belum punya film Kartanegara, Sumpah Palapa, ini tidak punya kita yang menjelaskan kepada anak-anak bahwa kita punya masa lalu. Masa depan Malaysia adalah masa depan yang rentan karena bangsa Shah Bandar pasti ribut antar ras, ribut antar bangsa yang ada di situ. Makanya kemudian Malaysia buat gebrakan yang cukup maju, bikin kembali kembalikan bangsa Malaysia kepada si Upin dan si Ipin. Balik no. Loh iya, masa depan Malaysia nggak akan pisah dengan anak-anak India, maka si Upin dan si Ipin harus kenal tokoh India dari kecil namanya Jarjit. Dia nggak boleh lupa dengan anak-anak Cina, kenalkan Mei Mei. Nggak boleh lupa bahwa ada anak-anak Indonesia, kenalkan Susanti. Loh, ini cara mereka menyongsong masa depan bangsanya. Kita loh lah ya, itu makanya butuh IAIN mesti memproduksi bagaimana anak-anak kita mengenal bangsanya, karena milenial ini sudah lupa dengan ikatan-ikatan yang bersifat nasional, taunya transnasional. Maka besok lagi kapan-kapan kita teruskan, semoga awal ini menjadi awal yang manfaat, awal yang barokah. Dan pramuka Racana Sunan Kudus dan Racana Robiah Al-Adawiyah, lu kok wis 36? Berarti IAIN sini udah lama. Fakultas Usuluddin. Oh, kok saya baru denger ya? Lu bener, saya baru denger kalau di sini ada IAIN. Mungkin karena nggak ada Sunan Kudusnya itu, jadi saya. Iya, jangan sampai minum air lupa sama yang buat sumur, jangan sampai. Sesuk IAIN UIN Sunan Tam. UIN Universitas Islam Negeri Sunan Kudus. Dulu kan baru IAIN, Institut Agama Islam Nekat. Loh iya, kalau dulu nekat, cah pondok randi duit kuliah murah. Itu Pak Said itu dulu. Pak Said itu alumni IAIN itu. Kuliahnya baru 60.000 itu setahun. Satu semester. 6. Oh, 135. Oh, berarti podo aku bisa. Tak pikir luwe larang aku. 135. 135.000 saat semester. Kosnya 75.000 satu tahun. Iya, setahun, kadang gratis di asrama. Allah Karim. Ini Pak Rektor IAIN dulu juga, cuman 2 semester, terus kok 2 tahun, terus ke Mesir. Wah, lebih keren ini. Tapi tetap IAIN. IAIN. Dan ikhtiar dulu para pendahulu agar institusi itu ada pendidikan. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Semua diridhoi Allah. Racana yang kita ulang tahun ini juga menjadi racana yang barokah. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwaffi ni'amahu kafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik.
Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma khtim lana bi qawli la ilaha illallah Muhammadur rasulullah khatimah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayati ya karamtal syuhud. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi nisyan bi nuri fi rahmatina wa sya'al Allah. Berdoa ya Allah ilahi ya karim, tamim binana ya in. Tusi Allah. Ilahi ya karim tamim binana bi jahil Mustafa sahil alaina. Ilahi ya karim tamim binana bi jahil Mustafa sahil alaina. Ilahi ya karim tamim binana bi jahil Mustafa sahil alaina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi nisyan bi nuri fi rahmatina wa sya'al Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Biridaka ya Allah, syukurka ya Allah, salimna al muslimin wa afina al muslimin wa qina wa yam syarra masyaibid dunya wa din wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.